Ya teman-teman, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita, happy Sunday untuk kita semua. Ya jadi malam ini kita PK sama Bu Yuni, kebetulan juga saya baru pertama PK sama Ibu Yuni. Cuman saya pernah ketika melihat beliau berdiskusi dengan Nandar ya kan. Gitu. Ya kalau bicara tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan, kita harus bahas dulu. Kenapa anak-anak Tuhan, orang Kristen itu butuh juru selamat? Kenapa manusia itu butuh juru selamat? Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Jadi karena dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Karena kejatuhan manusia itu ke dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Itu tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi manusia itu menerima pengampunan semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita, karena anugerah Tuhan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Melalui siapa kita bisa menerima semua ini? Melalui Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Tuhan Yesus kita bisa menerima keselamatan. Itu ya teman-teman ya. Bahkan perempuan Samaria aja ketika bertemu sama Tuhan Yesus, dia pernah bersaksi tentang keselamatan. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42, kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Itu. Jadi bukan cuman kita yang bersaksi tentang keselamatan dari zaman dulu. Perempuan Samaria ketika dia bertemu sama Tuhan Yesus, dia bersaksi. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-42, kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Oke, sekarang kita bicara surga di dalam iman Kristen. Di dalam iman kekristenan, surga itu tidak dijanjikan tentang kenikmatan-kenikmatan atau hal-hal yang berbau dengan kenikmatan dunia. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Tuhan menjanjikan kepada kita untuk tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Gambaran mengenai surga tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia. Seindah apapun imajinasi kita terhadap surga, tidak akan pernah mampu untuk mendekati itu. Jadi kita mau berimajinasi apapun tentang surga, tidak akan pernah kita mendekati gambaran yang sesungguhnya. Itu. Nah, kalau bicara tentang Mazmur 96 ayat ke-6, surga itu adalah tempat yang kudus. Ya, surga itu adalah tempat yang kudus, dan teman-teman juga harus ingat di dalam Matius 10, di dalam Matius 22 ayat yang ke-10, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Maka dari itu kalau bicara tentang surga, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga kenikmatan, hal-hal yang mewah, hal-hal yang indah, kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak pernah Tuhan Yesus janjikan itu. Tapi yang Tuhan Yesus janjikan, hidup yang kekal. Mungkin segitu aja Bu Yuni, silahkan. Karena Ibu Yuni tadi juga motong waktu, saya juga motong waktu, tidak enak rasanya kalau saya gunakan waktu saya sampai habis. Itu silahkan, nanti setelah selesai silahkan Bu Yuni lanjut lah. Loh, itu kita mau tanya jawab atau gimana? Ya silahkan Bu. Ibu silahkan kalau ingin menanggapi sama saya silahkan setelah ini. 5 menit Bu ya, saya nggak mau tiktokan ya. 5 menit, saya nggak mau tiktokan. Oke. Sekarang saya panjangan masa 5 menit itu. Oke. 5 menit Bu biar.
Ya kayaknya 5 menit itu terlalu panjang untuk bertanya. Enggak lah, Gini, malahan kadang saya kurang Bu kalau 5 menit itu Bu. kalau 5 menit itu rasa saya kepanjangan mau ngomong apa, jadi Ya bingung. diomong-ngomongin aja Bu. Oke, soalnya saya itu nggak suka ya pokoknya ngomong panjang-panjang nggak ada poin, itu memang saya nggak suka ya. Jadi kalau saya ngomong itu cuma 1 kalimat 2 kalimat itu lebih penting bagi saya karena kita akan sampai ke poin dia. Oke, tentang ya ada beberapa pertanyaan ngobrol saya ketika tentang surganya orang Oten ya. Sorry saya bilang Oten karena saya selalu kena banned kalau ngomong Kristen Islam itu memang selalu kena banned. Jadi saya katakan Oten ya. Kenapa? Karena ya bagi saya ketika dikatakan di tempat Anda itu tidak ada kenikmatan, jadi saya bertanya juga, surga itu bagi kami adalah satu tempat. Surga dan neraka adalah satu tempat. Ketika di surga itu ada tempat kenikmatan dan di neraka adalah tempat untuk penyiksaan. Seperti itulah kira-kira. Karena ada beberapa di dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Jadi kalau umpamanya surga, di tempat kami memang dijanjikan bermacam-macam kenikmatan. Ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir, dan ya adalah 72 bidadari. Walaupun disebut adalah 72 bidadari, untuk apa saya mau ngobrol sama kamu tentang Al-Quran dengan Bible aja. Saya hadis-hadis saya nggak begitu suka ya, tapi bolehlah kalau sedikit-sedikit saya nggak begitu memahami hadis karena banyak sekali hadis yang itu yang jadi kalau di dalam Islam ya seperti itu, surga adalah sebuah tempat kenikmatan. Pertanyaan saya sama kamu, jika surga di dalam kekristenan adalah satu tempat dan jadikan katanya saya dengar kalian akan menjadi seperti malaikat. Jadi saya heran juga, umpamanya gini, ketika saya mempunyai anak, saya akan menjanjikan anak saya pergi ke Dufan. Akan pergi jalan-jalan ke Dufan, makan es krim, itu ada satu surga bagi dia. Jadi ketika apa yang dijanjikan Tuhan Anda kepada, kenikmatan apa yang diberikan Tuhan Anda kepada kalian, ketika kalian hanya dikatakan sorry to say ya, dia bilang hanya untuk menyanyi-nyanyi dan beribadah, itu bagi saya bukan satu surga, tapi itu satu penyiksaan. Kenapa? Karena saya sorry to say untuk oten-oten juga, kalau yang pada malas pergi ke gereja pun dia nggak pergi ke gereja kan, tapi pergi ke mall kan. Nanti kalau udah sampai sana, mau tak mau ya kamu harus buat seperti itu. Mau lari kemana? Saya ya jujur saya tidak suka seperti itu. Juga yang kami janjikan ya seperti itu, ada kedamaian, semuanya baik-baik saja, makan yang enak. Ya sebegitu itulah balasan kepada kami orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan seperti itu. Dan itu aja lah saya tanya sama kamu, surga kamu bagaimana. Dan satu lagi cara saya yang belum saya dapat ya dari pertanyaan itu, dari beberapa saya buka pertanyaan, bagaimana saya bertanya siapa yang menjanjikan surga untuk Oten dan bagaimana cara kamu bisa masuk ke surga tersebut. Karena bagi saya ya silakan jawab dulu, nanti saya bisa tanggapin ya. Karena orang selalu mengatakan percaya, just percaya saja kah? Dan ya silakan cari di data di mana bisa kita baca sama-sama di dalam Bible ya. Karena saya tadi udah menjelaskan bagaimana cara kita bisa masuk surga di dalam Islam dan siapa yang menjanjikan surga itu sendiri. Seperti itu. Saya rasa kalau di dalam Islam udah jelas ya, udah lengkap. Ya itulah keselamatan yang Allah saya berikan kepada kami umat Islam dan umat-umat Muslim yang terdahulu. Satu pertanyaannya itu berapa pertanyaan sih? Banyak pertanyaan. Saya jadi bingung kalau saya nggak menjelaskan. Iya. Ya jadi itu aja pertanyaannya tadi. Dan apa lagi ya? Satu lagi yang kayaknya agak sulit ya, tapi bolehlah kamu cari itu. Di dalam perjanjian lama, bagaimana orang itu bisa selamat karena Yesus belum datang? Dan siapa yang ini perjanjian lama, dan siapa yang menjanjikan keselamatan masuk surga di mereka? Dan bagaimana cara mereka mendapatkan keselamatan tersebut? Seperti itu. Udah ya, habis ya waktunya ya. Nanti kamu nanya, nanti aku cari ya. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa jawab, aku bilang skip saja, lepas. Lama lagi ya? Oh, lagi.
Saya Pasti rasa Bu. kalau 5 menit, ya kalau 5 menit itu saya terlalu panjang ngomong-ngomong apa. Seperti itu aja lah. Surga di kami ya seperti itu cara mendapatkannya dan siapa yang menjanjikannya pun saya sudah jelas. Kamu silakan nanti bertanya jadi saya bisa cari jawabannya di dalam Al-Quran saya. Oke, oke. Bu Yuni. Sebentar ya Bu ya. Silakan. Ya, Bu Yuni, jadi kalau saya itu ketika berdiskusi di round kedua ini, saya tidak akan menanggapi dulu pertanyaan Ibu, tapi saya akan lontarkan dulu, jelaskan dulu pertanyaan saya. Di match 3 nanti saya akan jawab semua pertanyaan Ibu. Khusus 5 menit tanpa saya menyenggol iman Ibu, saya akan fokus menjawab dua pertanyaan dari Ibu ya. Gitu. Kalau saya biasanya sama Nandar, sama yang lainnya saya akan seperti itu. Sama Yusuf PI pun seperti itu. Ya Bu, jadi kalau bicara tentang keselamatan di dalam agama Ibu kan harus percaya, harus mengikuti apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad, ya Bu ya, gitu. Dan juga percaya kepada Allah tentunya ketika kita ingin masuk ke dalam surga. Jadi pertanyaan saya yang pertama Bu, pertanyaan saya yang pertama itu di dalam IS 16, sebentar Bu ya, saya bukakan ininya, IS 16 ayat 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu umat dalam kurung saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi pertanyaan saya, Bu, gimana caranya, Bu, kita akan selamat? Sedangkan di dalam surat 16 ayat yang ke-93 Allah sendiri menyesatkan umatnya. Silakan Ibu jawab, tolong pakai data juga. Terus yang kedua, ini pertanyaan yang belum pernah bisa terjawab ketika berdiskusi mengenai masalah ini, Bu. Oke, karena Ibu adalah seorang perempuan, saya akan bertanya ini kepada Ibu tentang masalah hur. Masalah hur, Bu ya. Hur itu wanita yang ada di sorga. Itu masalah hur. Saya akan bawakan dalil saya di QS 44 ayat yang ke-54. QS 44 ayat yang ke-54. Demikianlah dalam kurung keadaan penghuni surga dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari bermata elok. Terus IS 52 ayat 20, IS 52, bentar saya bukakan datanya, masih banyak ya. Ayat yang ke-20. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun kepada mereka pasangan, yaitu bidadari bermata indah. Yang saya tanyakan, kenapa di dalam surga ini, dari ayat-ayat yang saya bawakan, kenapa digambarkan dengan kesenangan-kesenangan untuk para lelaki saja? Quran surat berapa, sorry? Quran surat 52 ayat yang ke-20, Quran 52 ayat 20, Quran 44 ayat yang ke-54. Nah, jadi yang saya tanyakan, kenapa dari ayat-ayat ini yang digambarkan itu kesenangan-kesenangan untuk para lelaki saja? Pertanyaan saya, Ibu sebagai perempuan, apa yang Ibu dapatkan nanti di surga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak kecil yang baru lahir atau yang umur-umur 10-15 tahun ketika meninggal, apa yang dia dapatkan di surga? Saya tidak akan membawa Maryam 71 karena Ibu sudah mengakuinya tadi, jadi saya tidak akan bahas itu karena Ibu sudah membawakan di narasi Ibu tadi. Jadi pertanyaan saya cuma dua, kenapa surga-surga itu dilambangkan untuk kenikmatan para laki-laki saja, yang perempuan dapatnya apa, dan anak-anak dapatnya apa? Tolong tunjukkan saya
dalilnya. Itu saja Bu pertanyaan saya, silakan Ibu tanggapi. Oh, saya masih ada waktu ya? Ya, jadi saya cuma bertanya dua aja Bu, dua pertanyaan itu tadi di dalam iman Ibu. Seperti apa Ibu bisa selamat kalau memang Allah sendiri yang menyesatkan? Itu tadi saya sudah bacakan dalilnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah hur tadi ya Bu ya. Silakan Ibu tanggapi. Oke ya, biasanya memang seperti ini Quran surat 16 ayat 53 tadi. Dan jika Allah menghendaki niscaya menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ini kenapa ke sini disebutkan dok? Karena mereka tuh memilih dulu daripada 91 92 pun kita udah tahu ya. Karena dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu janji dengannya, dan kamu langgar sumpah setia, tapi telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang. Kamu menjadikan sumpah perjanjian sebagai alat penipu di antara kamu. Jadi siapa yang menyesatkan dulu? Mereka memilih sesat dulu di ayat 92-nya ya. Kayak kita baca ya 92-nya. Biasanya kami seperti itu dalam Al-Quran itu. Nggak mungkin Allah menyesatkan tanpa orang itu memilih untuk memilih sesat dulu. Oke, 92-nya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Kembali kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dan golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti ada pada hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Jadi ketika orang itu memilih untuk jadi sebagai ini kan, sebagai sumpah yang udah dia tipu itu kan sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan. Jadi orang itu akan memilih dulu kesesatan mereka, baru Allah akan menyesatkan. Tidak mungkin Allah menyesatkan orang itu dulu baru orang itu sesat. Seperti halnya gini, ketika orang itu memilih, ini kan free will ketika saya memilih sesat, itu pilihan saya, baru Allah menyesatkan. Tidak mungkin Allah menyesatkan dulu baru saya sesat. Begitulah, ini dari 92-nya ya. Oke, Quran surat 44. Waktunya sebentar ya. Tentang kenikmatan surga, oke. Duh, saya nggak baca tadi. 44 496. Yang kamu tanya tadi anak kecil ya. Anak kecil itu di surga nanti nggak ada anak kecil, nggak ada tua, semuanya umurnya mereka adalah sebaya. Jadi apa yang mereka dapatkan sama seperti semua yang bayi, anak kecil semuanya. Saya kalau itu suka 496. Jadi saya udah jawab ya, kalau anak kecil itu dapat apa semuanya sama ya, karena di sana di dalam surga nggak ada yang kecil, nggak ada nenek-nenek, nggak ada apa. Ayat 54. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Oke, ini adalah bidadari itu memang selalu kepada perempuan ya, walaupun itu sebetulnya yang dimaksud dengan bidadari ini bukan untuk merujuk kepada perempuan, tapi tentang keindahan. Oke. Quran surat 52. Jadi di sini kan ya tadi 54, demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan. Iya. Ya di sini kan nggak ada lah pesta seks yang seperti yang selalu kalian itu kan ya 52 ya. Pokoknya pasti di sini nggak ada pesta seks yang selalu kalian gembar-gemborkan, karena di dalam Al-Quran saya nggak ada seperti itu. 523 ayat 20.
Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang bersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Ya kami di sana itu ya senang lenang itulah. Dalam arti kata ya disitulah kami bisa menikmati kesenangan. Tapi kalau kesenangan yang dimaksudkan apapun, kan di sini mereka bersandar di atas dipan-dipan yang bersusun dan kami memberikannya makan minum dengan pasangan bidadari ya. Kalau dikatakan bidadari ini sebagai pembantu kami pun nggak apa-apa juga karena memang seperti itu. Jadi nggak ada di sini dalam Al-Quran saya itu ada pesta seks seperti yang selalu kalian katakan seperti itu ya. Jawaban saya udah cukup ya. Tapi kalau kurang pun nggak apa-apa. Tadi pertanyaan saya belum dijawab loh. Iya, ini saya mau jawab Bu Yuni. Oke. Oke. Kalau kurang jawaban saya nanti boleh itu lagi. Silakan. Oke, Bu Yuni, singkat saya jawab dari pertanyaan Ibu supaya saya sempat menanggapi juga apa yang Ibu jawabkan. Oke, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sih? Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita? Dari awal saya udah bilang, itu Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan. Karena apa Bu? Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai manusia, kami sebagai orang Kristen, yang kami butuhkan ketika kami di surga nanti, kami tidak butuh lagi Bu kenikmatan duniawi. Kami tidak butuh lagi kenikmatan daging. Tidak butuh. Yang kami butuhkan apa Bu? Kami tidak mati di dalam kebinasaan. Yang kami butuhkan, kami beroleh hidup yang kekal. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 6 ayat yang ke-47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan ini itu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bidadari. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan. Tidak ada Ibu ya. Jadi yang Tuhan Yesus janjikan jelas sekali, hidup yang kekal, tidak mati di dalam kebinasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam perjanjian lama, orang-orang diselamatkan melalui iman mereka kepada juru selamat yang dijanjikan. Siapa yang dijanjikan? Siapa orangnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia. Mana ayatnya tuh? Ya sebentar Bu, sebentar ya Bu ya. Masih waktu saya Bu ya. Ya semua itu bermula dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Saya akan jelaskan, saya akan bukakan untuk Ibu. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu. Dari Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menjanjikan juru selamat terhadap kita. Nah, saya ingin menanggapi sedikit apa yang Ibu pertanyakan. Apa yang Ibu jawab, Ibu? Saya tadi Bu, yang saya minta data, dan saya sedang tidak membahas Bu pesta seks, pesta apapun. Tidak. Saya sedang tidak membahas itu. Yang saya tanyakan, Ibu bilang tadi, apa yang mereka dapatkan? Anak kecil tidak ada, umur sebaya tidak ada, semuanya umurnya sebaya. Yang saya mintakan Bu, dalilnya. Di mana tertulis itu? Dalil dan datanya. Itu yang saya minta, yang pertama. Dan yang kedua, masalah hur, perempuan. Itu ya. Yang saya mintakan juga, dalil dan datanya. Yang saya mintakan tertulis di mana? Di ayat yang keberapa? Itu yang saya mintakan Bu, misalnya di dalam Quran berapa, ayat berapa, perempuan itu yang didapatkannya apa? Itu ya. Saya sedang tidak membahas Bu masalah 72 bidadari, tidak. Yang saya bahas masalah hur,
Kenapa hur itu? Kenapa surga itu dilambangkan untuk kenikmatan-kenikmatan? Para lelaki aja. Nah, perempuannya dapatnya apa? Anak-anak dapatnya apa? Kalau memang kata ibu tidak ada anak kecil, tolong jelaskan sama saya. Ayatnya di mana? Quran berapa? Karena kalau tidak salah di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-56. Sebentar ya, saya bukakan datanya. Al-Waqiah ayat yang ke-56, sebentar. Masih ada Al-Waqiah. Bentar ya Bu ya. Bentar. Oh udah 10 detik. Oke, setelah ini aja saya bahas setelah ini. Silakan Ibu tanggapi dulu ya. Tolong Ibu kasih buat saya penjelasannya dan jawabannya Ibu ya. Silakan Bu Yuni. Oke ya, yang Anda minta di dalam Al-Quran saya umur berapa itu memang tidak tertulis, tapi ada di dalam hadis ya. Bahwa para ahli surga memasuki surga dalam keadaan rambut tercukur, klimis, besar, dan berumur 33 tahun. Oke, sebentar. Hadis apa itu Bu? Hadis apa Bu? Hadis Jami At-Tirmidzi yang bersumber dari sebentar-bentar. Sahih enggak ya Bu? Oke, umur penghuni surga. Oke, penghuni surga itu disebutnya di sini 33 tahun. Ya, berumur 33 tahun. At-Tirmidzi ini. Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadapan di atas tipan. Sebentar ya. Jadi, sebentar saya cari yang lain. Memang umur mereka tuh sebaya. Oke, 29 tahun atau 30. Ini pula. Digunakan 4 kali dalam Al-Quran, di mana syarat beberapa kadang sebagai ajuaz harfiahnya. Sekitar ini. Karena nggak ada yang anak kecil dan nggak ada yang anak besar. Ini 33 tahun. Menurut Jami At-Tirmidzi ya. Oke, sini ya. Sekitar ini 33 tahun. Karena anak-anak dalam Islam dengan tidur. Jadi di surga Nabi kita berberitahu bahwa semua penghuni surga akan berusia 33 tahun ya. Tadi dia di Quran, bukan di Quran ya, di hadis ya. Itu kamu bertanya kepada wanita apa sih yang didapat di surga? Kami akan mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan yang apa ya? Sebentar. Oke. Kenikmatan yang didapat di surga adalah perhiasan-perhiasan. Laki-laki di surga dapat bidadari, perempuan boleh apa? Oke. Sebentar. Perempuan di surga akan mendapatkan perhiasan. Kamu minta dalil kan? Sebentar saya cari dalilnya. Oke. Sini kita pakai Al-Quran ya. Quran surat An-Nahl ya. Oke. Yaitu surga ada yang mereka masuk di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka mendapati segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki. Jadi apa yang kita kehendaki semua yang baik-baik ya. Sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Quran surah Al-Furqan ayat 16. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kamu minta laki dan perempuan pun ya semuanya sama dapat ya.
Oke, di sini nggak ada tuh buat perempuan atau laki karena semua yang mereka dapat di dalam surga. Apa yang kita kehendaki. Oke, Quran surat Al-Fusilat ayat 31 udah ada ya. Bukan laki-laki saja ya, perempuan juga dapat ya, tapi seperti itu. Tadi kamu tanya apa lagi? Saya nggak bisa jawab lagi. Yang Apa saya tanya? nanya datanya Bu, gitu. Yang Loh, anak-anak tadi kan di di hadis tadi hadis kan apa Bu? sudah Hadis apa tadi Bu? hadis At-Tirmidzi tadi bahwa semua manusia umur sebaya di surga Islam ya. Sebentar. Berumur 33 tahun di sini. Nih, menurut Rasulullah SAW, para penghuni surga berumur 33 tahun. Ini disebutkan dalam Jamis At-Tirmidzi yang bersumber dari Muaz. Oke, nih. Ya, nomornya tidak ada, tapi hadis At-Tirmidzi nanti saya cari hadisnya di mana. Imam Bukhari dan Muslim. Bentar. Tadi udah 33 tahun, tapi hadisnya di situ ya. Nanti kamu minta hadisnya nomor berapa toh? Sabar. Kita kalau di Al-Quran nggak ada, tapi adanya di hadis umurnya yang sebaya. Oke, nanti Ibu lanjutkan lagi ya Bu ya, waktu saya. Yes. Oke, sebentar. Silahkan Bu, diterima dulu. Oke, surat An-Nahl yang Ibu bawakan tadi, Ibu sedang tidak mengerti pertanyaan saya. Itu bukan, yang saya tanyakan bukan tingkat-tingkat surga. Kalau yang ada sungai A, yang ada surga An, itu adalah tingkat-tingkat surga. Yang saya tanyakan misalnya gini Bu, di dalam surat yang saya bawakan tadi kan tertulis Bu, bidadari. Berarti kalau bidadari, yang itu adalah kesenangan untuk lelaki. Betul, seperti itu. Nah, yang Ibu bawakan tadi tidak ada tertulis secara eksplisit. Perempuan itu yang pertama. Yang kedua, emas atau benda-benda yang menyenangkan perempuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bu, saya tadi yang Ibu bawa tuh kok ada cukur rambut segala ya. Saya minta tolong ulangin itu nanti ayatnya setelah habis waktu ini. Itu cukur rambut apa tadi Bu? Gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaan saya, di surga itu harus semuanya berumur 33 tahun. Di surga itu semuanya berumur 33 tahun. Kalau orang meninggalnya umur 77 tahun berarti akan kurang menjadi 33 tahun. Akan lebih muda lagi. Berarti kalau orangnya meninggalnya anak kecil umur 1 tahun, dia akan jadi dewasa umurnya 33 tahun. Gitu. Dan sebenarnya yang saya mau tertulis di dalam Quran. Itu. Kalau memang ada umurnya, semua orang itu akan berumur 33 tahun seperti yang Ibu sampaikan. Tertulis di dalam Quran ayat yang keberapa? Karena kalau kita bicara Bu di TS 52 Bu di surat At-Tur ayat yang ke-21, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, mengumpulkan anak cucunya dengan mereka. Di sini masih ada Bu anak cucunya. Itu di dalam TS 52 ayat yang ke-21. Nah, jadi saya minta Ibu bertanggung jawab. Di mana rujukannya di surga itu umurnya 33 tahun itu tertulis di dalam Quran. Atau yang mendekati lah, yang mendekati kalau memang anak kecil umur 1 tahun meninggal akan jadi 33 tahun, umur orang meninggal 50 tahun akan jadi 33 tahun. Saya minta di dalam Al-Quran, karena saya juga kalau menjelaskan pertanyaan Ibu saya akan jelaskan melalui Alkitab. Saya tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya Bu, saya cuma butuh Alkitab untuk menjawab pertanyaan Ibu. Itu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Nah, Ibu tadi saya tadi lupa ya membahasnya yang masalah free will itu. Jadi Allah Ibu itu menyuruh manusia memilih dulu baru dia sesatkan. Saya kurang dapat penjelasan itu dan Ibu juga tidak menyebutkan tadi datanya.
sama saya. Di mana yang menjelaskan itu tadi, Bu? Itu tolong Ibu sebutkan ya datanya dari pertanyaan saya tadi ya, Bu ya. Nah, jadi poin pertanyaan saya, Bu, saya sedang tidak bicara tentang pesta seks, tapi ayat yang Ibu bawakan An-Nahl tadi itu sedang berbicara tentang tingkatan surga yang saya tahu. Karena ada beberapa teman-teman yang ketika berdiskusi sama saya, dia menjelaskan itu adalah tingkatan surga karena ada 7 tingkatan surga. Itu, Bu ya. Dan yang Ibu bawakan itu adalah tingkatan surga. Yang saya minta Ibu sebagai perempuan, apa yang Ibu dapatkan? Misalnya emas, tertulis emas gitu. Dan kenapa kalau laki-laki dia tidak dapat hal-hal yang selain yang kesenangan daging, maksudnya hal-hal yang lain lah gitu. Emang laki-laki itu tidak senang emas juga? Senang lah, saya kalau dapat emas saya suka, Bu. Emas itu dijual ya kan itu. Kenapa? Nah, jadi saya minta Ibu sebutkan dalilnya, datanya. Di mana di surga itu semuanya berumur 33 tahun. Harusnya kalau misalnya hadis, Bu, hadis itu kan ada rujukan tuh dari ayatnya, Bu ya. Ada ayat Al-Qur'an. Itu dari mana? Ayat berapa, Quran berapa, ayat berapa? Kalau memang di surga itu umurnya 33 tahun semua. Terus yang meninggal 1 tahun tambah 32 tahun. Gitulah. Terus yang umurnya 77 kurang jadi 30 tahun. Terus kalau memang dapat emas, emang emas buat apa, Bu, di sana, Bu? Emang ada tempat jual beli emas di sana? Gitu. Kalau memang yang didapatkannya emas ya, Bu ya. Silakan Ibu jawab ya, Bu Yuni. Silakan, Bu Yuni. Oke ya, saya udah bilang tadi di dalam Al-Quran saya belum dapat ya, memang kan tidak ada. Tapi di dalam hadis ya, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan murdan dan bercelak di usia 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad ini. Silakan kamu tulis 7933, Turmuji 2445, Ibnu ini oke, di sini udah tertulis ya bahwa ini di sana akan 33 tahun atau 30 tahun. Di sini juga. Jadi apakah mereka bertambah umur? Tidak. Hikmah diberi usia, sebentar tadi ada lagi ya. Penduduk surga usia mudanya tidak pernah sina dan pakainya tidak pernah lusuh. Jadi semuanya usianya muda. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa di sana tiba-tiba di dalam surga saya ada anak kecil, bayi, nggak ada. Karena di sini di dalam surga saya sudah tertulis di sini di dalam hadisnya bahwa semua sama, yaitu sekitar umur 33 tahun di sini. Oke, tadi kan saya udah mengatakan kamu bertanya tentang perempuan dapat apa sih? Kan di sini saya udah bilang, memang itu adalah tingkatan surga, tapi kita ini dapat apa sih? Baik laki-laki dan perempuan semua sama. Oke, baik laki-laki dan perempuan semua sama. Apa yang didapat ya apa yang kita inginkan. Oke, kalau kamu kan selalu kamu minta data. Jadi data itu saya nggak ada di sini. Perhiasan yang sangat luar biasa menjadi bidadari surga lebih mulia dan cantik daripada bidadari surga. Oke, di sini tertulis ya. Kamu kan minta data. Saya selalu minta data itu. Jadi di sini tertulis dalam akuan saya itu baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang udah masuk surga. Jadi laki-laki dapat ini loh, perempuan dapat ini, tidak tertulis seperti itu. Oke. Jadi surga yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di sungainya. Di dalam bawahnya sungai-sungai di dalam surga. Mereka mendapat segala apa yang mereka kendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Udah masuk orang-orang yang bertakwa ini apa? Laki-laki dan perempuan. Sama, laki-laki juga dapat emas, dapat apa yang mau dia maukan. Kamu juga mengatakan bahwa kamu dapat masuk senang sama emas. Jadi di sini tidak ada tertulis laki-laki dapat ini, perempuan dapat ini. Allah enggak. Allah sama adil kan. Jadi kalau kamu selalu tanya lagi perempuan dapat apa, perempuan sama, kami akan dapatkan apa yang kami kehendaki di sana. Bagi mereka di sungai itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan. Jadi antara laki dan perempuan mendapat hal yang sama. Jangan tanya lagi kami perempuan dapat apa. Semua apa yang kami kehendaki itu dapat. Oke. Terus kamu tanya apa lagi tadi? Sekarang kamu tanya apa lagi? Oke, tadi saya bertanya kepada kamu kan tentang perjanjian lama, siapa sih yang menjanjikan itu? YHWH kah, Allah Bapak kah, atau Yesus itu sendiri di dalam mana?
dan bagaimana cara mereka mendapatkan surga itu. Oke, kalau kamu mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru Yesus yang menjanjikan hanya percaya, kamu hanya percaya bisa masuk surga. Sekarang saya tes kamu juga ya. Di Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkatamu kepadamu, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu punya dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini dan ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Hanya percaya saja kamu bisa memindahkan gunung, enggak? Oke, Matius 21:21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Mungkin saya akan percaya kalau kalian bisa memindahkan gunung sampai tercampak ke laut. Nah, barulah kalau cuma sekadar percaya orang masuk surga, aduh begitu murah sekali ya bagi saya surga di dalam Kristenan ya. Seperti itu. Dan lagi ya saya dari kemarin bertanya bagaimana sih di dalam perjanjian lama, bagaimana mereka, siapa yang menjanjikan surga itu, YHWH lah, Bapak kah, atau Yesus itu sendiri, di dalam tertulis di mana tentang janji mereka di dalam surga di perjanjian lama. Tuh kamu tanya apa lagi, saya suka jawab aja. Apa yang kamu tanya tadi? Yang Sudah tadi ya? itu. Udah Ya, anak. kalau menurut Oke, Ibu sudah ya anak udah hal sudah. ya, anak hal ya. Ah, Kan saya kan udah jawab di 94-nya itu kan ada 9, berapa tadi kamu ngomong tuh? oke. 93-nya kan ada 92-nya. Ah, Tadi ada 92-nya kan dijawab bahwa mereka memilih dulu baru di bawahnya itu 93-nya. Nanti saya cari lagi. oke. Ya, bentar. Udah nggak? Titik lagi. Nanti saya cari lagi. Ayat 16. 267. Silakan. Oke, saya tertarik bahas ini ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya teman-teman ya. Kalau masalah perjanjian lama sih udah menjelaskan untuk Ibu tadi ya. Sudah jelaskan semua, terus di surga Tuhan Yesus itu menjanjikan surga apa, sudah banyak sekali bawakan dalil. Oke, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ibu tadi menantang saya, ketika ada iman saya sebesar biji, sebentar Bu, belum mulai Bu ya, bentar. Diterima dulu. Udah. Di tempat saya belum mulai Bu. Bentar. Udah tinggal 4 menit tuh. Bentar. Di tempat saya belum keluar waktunya teman-teman. Sebentar ya Bu ya. Di tempat saya tidak keluar waktunya Bu. Di sini udah tinggal 3 menit 54 detik. Sebentar ya. Oke lah kalau memang sudah di tempat saya soalnya belum keluar. Ya. Kalau Ibu bertanya sama saya tidak yakin bisa melakukan itu. Walaupun saya punya iman sebesar biji sesawi. Tapi ada juga ayat yang berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tapi bukan berarti tidak pernah terjadi Bu. Ibu harus tahu sejarah. Di Mesir, Bukit Mokatam berpindah Bu. Itu. Bukan berarti itu tidak pernah terjadi. Ibu harus tahu sejarah ya Bu ya. Sebentar ya. Saya putarkan kameranya. Ini kalau Ibu bicara, kita jawab pakai data Bu. Ini Bu ya. Di Mesir ada sebuah bukit yang disebut Gunung Mokatam di tahun 979 Masehi. Seorang khalifah di Kairo, Mesir, meminta pastor Abraham untuk membuktikan perkataan Yesus yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 20. Itu sudah pernah terjadi Ibu. Ya, jadi kalau Ibu sekarang langsung menantang saya dengan ayat itu, sebenarnya banyak ayat yang bisa saya juga tantangkan ke Ibu, ya kan? Itu. Tapi itu bukan berarti tidak pernah terjadi Bu ya. Itu sudah pernah terjadi dan tercatat di sejarah. Luar biasanya saya bilang, orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus penuh dengan fakta sejarah. Itu Bukit Mokatam berpindah di tahun
979 Masehi, dan itu tercatat janji Tuhan ya dan amin, Bu. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu. Ibu tadi membawakan hadis Tarmizi, di situ antara 30 dan 33 tahun. Yang saya mau tanya, Bu, kenapa harus 30, antara 30 dan 33 tahun? Kenapa? Kenapa Allah Ibu tidak bisa memastikan umur 33 tahun? Kenapa harus antara 30 dan 33 tahun? Kenapa masih antara, Bu? Kenapa semuanya masih bimbang? Kenapa semuanya masih ragu? Antara 30 dan 33 tahun. Itu. Kenapa? Tolong Ibu jelaskan pakai data. Kenapa harus antara 30 dan 33 tahun? Kenapa, Bu? Tidak jebret 33 tahun. Itu. Nah, kalau terkait Matius 17 ayat 20, itu sudah pernah terbukti dan terjadi. Bukit Mokatam berpindah, ya Bu ya. Itu. Jadi kalau memang itu tidak pernah terjadi, kalau memang itu tidak pernah terjadi, Ibu boleh mempertanyakan itu, tapi itu pernah terjadi, ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan sama Ibu, tolong Ibu jawab pakai data dan dalil. Kenapa harus 30 dan 33, Bu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bu, masalah anak-anak tadi, Bu. Ibu belum sama sekali membawakan data yang merujuk ke dalam Al-Quran. Yang saya minta data Al-Quran. Karena kitab suci Ibu adalah Al-Quran. Dan kitab suci saya adalah Alkitab. Gitu. Jangan Ibu tadi menunjukkan data. Masa Ibu menunjukkan data gini? Ibu buka Google, terus nah ini nih. Ini. Itu bukan data, Bu. Itu namanya Google. Itu namanya Google, bukan data. Yang saya minta data yang tertulis di dalam Al-Quran, bukan di Google, Ibu. Ya teman-teman, aku minta bantu teman-teman. Ini udah match keberapa ya? Ini udah menit keberapa ya? Udah habis belum waktu saya? Hah? Udah habis? Oke, kalau udah habis silahkan dimulai. Tidak terlihat di tempat saya, silahkan. Ya silakan Bu. Oke, kalau kamu bertanya kepada saya kenapa harus 33 atau 30, ya saya mungkin mati dulu baru saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kamu gitu ya. Jadi kamu ini lucu juga ya. Jadi kalau kamu minta tanya saya kenapa harus lah? Itu Tuhan saya yang bikin. Mungkin saya mati dulu baru saya bertanya. Nah, kan itu aneh, kamu juga pertanyaan kamu pun aneh-aneh juga ya. Jadi kenapa dan kenapa? Karena memang sesuatu yang tidak tertulis oleh dalam saya udah bilang bahwa di dalam kami bahwa ada Al-Quran dan hadis ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika tidak ada di dalam Al-Quran, karena kamu memaksa juga kita orang jujur. Kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran, kita orang bilang tidak ada di dalam Al-Quran. Jangan seperti oten-oten yang selalu menipu. Dan kamu mengatakan anaknya 93 tadi kan. Udah di 93 nih. Allah ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih suara doubling lah. Kamu bisa mute dulu sebentar nggak? Sebentar. Oke. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan yang dikehendaki, ya, jalan yang sesat atau lurus. Nah, kan saya udah bilang, ini kamu minta data lagi. Minta data saya udah dikasihnya. Ini daripada 92 ini udah tertulis di sini. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan kepadanya apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi ketika mereka menjadi alat penipu, sumpah penipu itu yang menyesatkan, mereka udah memilih dulu, baru Allah sesatkan di sini. Di 93-nya. Oke. Tapi kamu lucu ya. Kenapa? Saya membawakan sih Matius 21 nih ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak ragu. Kamu kan percaya dan tidak ragu kok dan tidak bimbang. Kok sekarang kamu nggak percaya pula? Berarti kamu tidak percaya Yesus dong. Ini janji Yesus kepada umatnya loh.
Oke, si Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung itu beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Jadi kamu jangan cuma hanya satu itu yang pernah terjadi ya dulu, enggak. Ini untuk siapa saja yang percaya. Berapa banyak oten-oten di dalam dunia ini, berapa yang percaya pada Yesus? Kenapa kalau cuma satu yang dulu saja, berapa 10 tahu apa Hijriah itu yang kamu bangga-banggakan? Ini ya seperti hanya saya berkata kepada kamu, kalau kamu percaya saya, kamu bisa mengangkat truk ini yang beratnya 500 kilogram. Ketika kalau kamu percaya saya, kamu sudah angkat, tapi kamu nggak bisa ngangkat, berarti saya berdusta, saya menipu di situ. Tapi ketika saya berkata seperti itu, saya sudah memberi kamu jaminan dan kamu bisa mengangkat, berarti saya tidak berdusta dan menipu. Di situ saya pertanyakan di sini ya. Karena bukan cuma begini. Ini dia bilang, ya, aku berkata kepadamu ya, Markus 11:23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang. Syaratnya apa? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Pertanyaan saya, 2000 tahun itu kira-kira cuma satu orang aja kan yang gunung itu bisa berjalan. Oke. Saya tadi kamu di perjanjian lama, kamu sendiri nggak kasih saya kepastian ya tentang siapa dan bagaimana perjanjian lama mereka bisa masuk. Dan lagi saya satu saja yang itu saya tanya sama kamu. Kalau kamu mengatakan cuma percaya saja kamu bisa masuk surga, kamu sudah melampaui Yesus. Kenapa? Kamu baca di Matius 5 nomor 29, 30, 27, 28, 29, 30. Di situ apa tertulis Yesus? Oke. Saya kasih itunya. Adakah orang oten-oten yang bisa melaksanakan perintah Yesus? Ini perintah ya, jangan kata pula kalian ini adalah apa namanya? Ini adalah perumpamaan. Kamu selalu nanyakan perumpamaan. Nih, saya kasih tahu ya. Di dalam Bible kamu tuh. Sebentar, mana sih? Matius, mana? Nah, ini beranjak ke laut, nggak ada beranjak-beranjak aku lihat. Oke. Matius 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, apalagi ini bawahnya, aduh ada yang kasih gift, penggalah dan buanglah karena lebih baik anggota tubuhmu binasa. Oke, sudah selesai. Ya ini tentang Matius ini itu, dan yang tentang tadi itu tentang yang ngangkat gunung itu, gunung apa yang kira-kira Oten bisa buat. Dan lagi perjanjian lama itu kira-kira siapa sih? Aku juga pengen tahu. Dari kemana saya tanya nggak ada yang jawab. Silakan. Di mute. Ya. Oke. Bu Yuni ini ada lucu-lucunya ya. Itu saya sudah menunjukkan datanya siapa yang bisa memindahkan gunung. Gitu kan. Siapa yang bisa memindahkan gunung? Itu pernah terjadi. Kalau memang tidak pernah terjadi di dalam Matius 17 ayat 20, itu patut dipertanyakan. Tapi itu pernah terjadi. Itu Bukit Mokatam tahun 979 Masehi berpindah. Itu. Kalau ibu mau tanya sama saya, dapatkah saya memindahkan gunung? Saya percaya kepada Tuhan Yesus, Bu. Saya percaya iman saya besar kepada Tuhan. Saya percaya di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tapi kalau ibu menguji saya seperti itu, debat macam apa ini, Bu? Ibu mau debat sirkus atau debat apa? Kok uji-ujian seperti itu? Kalau itu tidak pernah terjadi, ibu baru mempertanyakan itu. Makanya ibu sebelum bernarasi Matius 17 ayat 20, ibu cari tahu dulu fakta sejarahnya. Gitu. Jangan ibu tantang saya, nanti saya bawakan ayat ibu bisa enggak membuktikannya? Mutar-mutar. Itu kan debat macam apa itu? Kok malah nyuruh membuktikan mindahkan gunung? Ibu mau debat sama saya adu data atau mau adu ilmu gitu?
Kalau mau adu ilmu, ayo adu ilmu kita. Itu kan beda kan Bu antara debat adu ilmu sama adu data ya Bu ya. Itu saya Matius 17 ayat 20 saya berjanji saya sudah mempertanggungjawabkan. Itu terjadi di Bukit Mokata Mesir 979 Masehi, gunung berpindah. Itu pernah terjadi dan itu fakta sejarah. Itu luar biasanya Kristen. Mungkin Ibu tidak belajar tentang sejarah ya Bu ya. Itu Ibu bilang tadi, saya sudah menjawab semua. Saya sudah menjawab semua. Yang saya minta di dalam Al-Quran secara eksplisit itu. Terus yang aneh lagi Bu, yang saya tanya, kok di situ antara Bu 30 dan 33? Kok tidak ada kepastian? Jawab kayak Bu pakai nalar. Masa jawaban Ibu tadi? Ya udah, kalau begitu saya harus mati dulu. Saya harus ketemu Allah dulu, biar saya tahu jawabannya. Terus ngapain kita diskusi Bu? Ngapain kita diskusi? Kalau Ibu seperti itu, ya ngapain kita diskusi? Ya saya tinggal jawab aja di dalam Matius 5, 29, 30 yang Ibu bukakan datanya. Ya udah nanti Bu, saya harus ketemu Tuhan Yesus dulu Bu, atau saya berdoa dulu Bu ya, biar saya bisa jawab. Itu berdiskusi macam apa itu? Saya baru tahu diskusi macam ini Bu. Itu seumur-umur saya diskusi dengan mualaf, dengan yang lainnya tidak pernah saya mendapatkan jawaban. Ya udah, saya mati dulu, saya nanya dulu sama Allah. Bingung saya Bu mau diskusinya seperti apa. Itu kalau ditanya seperti itu, kan saya bingung. Diskusinya mau pakai data atau kita mau mati dulu bertanya dulu. Ya kan lucu ya. Itu. Ya udah. Ibu bilang, saya cuma minta Bu, saya cuma minta kenapa seperti ada keraguan-raguan kok di sini antara 30 dan 33. Ya tunjukkanlah datanya, tunjukkanlah dalilnya. Itu tunjukkan datanya dan tunjukkan dalilnya. Mohon maaf Bu, saya sedang tidak menjawab pertanyaan Ibu. Kita punya tema Bu. Tema kita konsep keselamatan dan surga. Kenapa Ibu lari sampai ke Markus? Itu tidak ada korelasinya di dalam konsep keselamatan dan surga. Itu. Tapi kalau Ibu mau panjang lebar, saya punya banyak ayat yang bisa saya tanya untuk Ibu. Itu. Ayo kita fokus ke tema. Kita fokus ke tema konsep keselamatan dan surga. Yang saya tanyakan sama Ibu itu termasuk di dalam konsep keselamatan. Karena apa? Orang Islam ketika mau masuk surga, dia harus percaya kepada Allahnya dan Nabi Muhammad itu. Dan ayat yang Ibu bawakan itu di luar dari konsep keselamatan Bu. Tapi kalau Ibu mau saya menjawab itu tidak apa-apa. Nanti saya jawab itu. Setelah ini saya jawab. Tapi jangan salahkan saya kalau ayat saya nanti yang saya tanyakan sama Ibu melebar kemana-mana. Oke, di dalam QS 16 ayat yang ke-93 saya lanjutkan. Allah menyesatkan orang dan Ibu memberi penjelasan di ayat yang ke-92-nya ya, 92 apa 94-nya Ibu beri. Nah, seperti apa Bu di dalam QS 3 ayat 54? Silakan Ibu jelaskan itu. QS 3 ayat yang ke-54 Bu. Itu. Ayo kita bicara sesuai konteks Bu. Itu. Seperti apa kita bisa selamat sedangkan di dalam QS 3 ayat yang ke-54 karena waktu saya habis, saya tidak bisa membacakannya atau Ibu kasih saya waktu dikit ya, tuh jangan dimulai dulu ya. QS 3 ayat yang ke-54. QS 3 ayat 54. Mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Jadi Allah itu Bu tidak sekedar cuma menyesatkan, tapi juga membalas tipu daya dengan tipu daya. Silahkan Ibu jelaskan gimana orang mau selamat kalau misal ada ayat seperti ini. Silahkan Bu Ibu jelaskan. Saya tidak memframing. Silahkan Ibu yang menjelaskannya karena ini kitab Ibu. Silahkan. Ya teman-teman bantu di-tap layarnya ya teman-teman. Oke, kamu kan tadi bertanya kepada saya di mana tertulis di dalam Al-Quran, saya belum jumpa, tapi di dalam hadis umur 30 sampai 33. Kamu tanya kenapa? Ya tidak tertulis di sini, kenapa? Makanya saya bilang saya mati dulu, saya baru tanya kenapa. Kan? Kalau kita orang Islam nggak berasumsi kenapa ya. Memangnya kalau tidak tertulis kita orang mau bikin asumsi liar kan enggak. Kamu tanya di berapa umurnya sekitar itu. Udah dijelaskan di hadis. Kamu tanya kenapa?
aneh. Kalau orang kamu tanya kenapa saya makan, ya pasti saya bisa jawab karena saya lapar. Tapi kenapa umur 30 sampai 33 ini? Karena tidak tertulis dalam hadis, bagaimana saya berasumsi. Oke, pertama, kamu kata saya melebar-lebar. Enggak, kamu bilang tadi karena oten itu kalau cuma percaya saja bisa masuk surga. Itu saya pertanyakan. Kamu juga mengatakan bahwa di sini sudah terbukti. Yes, sudah terbukti. Tapi apa yang Yesus katakan? Siapa yang percaya? Anybody, everybody. Bukan cuma 1-2 saja kamu kasih contoh nih, pernah ada loh. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyanya ketika saya berkata kepada semua 100 orang, saya pastikan kamu, saya jamin kamu bisa ngangkat batu ini seberat 500 kilo. Kalau ketika mereka tidak bisa mengangkat, saya berdusta. Walaupun cuma 2 atau 3 orang yang tidak bisa mengangkat batu itu. Karena saya sudah memberi jaminan kepada siapa saja yang percaya sama saya. Itu pertanyaan saya. Oke, tentang dengan kamu bilang tadi tentang keselamatan, ya itu bagaimana kalian selamat ketika kalian diperintahkan Yesus di Matius 5 nomor 27 dan sampai 37. Kalau kamu hanya melihat perempuan dan menginginkan perempuan, Yesus suruh apa? Suruh cungkil matamu dan buang. Tapi kalian tidak melakukan itu. Pertanyaan saya, miliar-miliar oten, siapa yang pernah melakukan itu? Berapa ratus, berapa juta orang ketika dia bercinta, berpacaran, dia sudah melakukan apa? Berlanjutkan zina hati kan. Itu tertulis dari Matius 5 nomor 26 itu. Dan itu kalian berangan-angan kalian masuk neraka. Perintah Yesus kalian gak laksanakan. Yesus mengatakan lebih baik mata kamu itu, sebentar saya kasih tahu. Lebih baik kamu kehilangan itu semua daripada dengan tubuh utuh kamu masuk ke neraka. Itu belum lagi di mana? Di Markus 9, bagaimana kalian berangan-angan mau masuk surga? Perintah Yesus pun kalian larang, kalian langgar. Oke? Jadi itu saya bertanya keselamatan apa yang Yesus katakan? Apakah kalian percaya? Percaya ketika saya uji mindahin gunung, kalian bilang jangan menguji Allahmu loh. Yesus sudah memberi kamu itu. Kamu jaminan. Dan itu ketika perintah Yesus di Matius, Matius 5. Nih saya udah ini kan. Matius 5:27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, kenapa karena berzina nih? Cungkilah dan buanglah itu. Karena itu lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Pertanyaan saya, berapa juta oten sudah melakukan hal ini? Ini perintah loh. Jadi kalau kalian mengatakan kalian pasti masuk neraka, pasti loh. Kalian melanggar perintah Tuhan kamu, itu belum lagi saya katakan kalian perintah-perintah di dalam. Ayat berapa tadi Bu? Ayat berapa yang Ibu bacakan tadi? Matius 5:27, 28, 29, 30. Silakan. Matius 5:27. Ya. Oke. Dan kamu saya udah bilang apa yang dijanjikan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan itulah adalah sama, itulah keadilan Tuhan saya. Oke, kalau kamu mengatakan kenapa harus 30 dan 33 di sini tidak tertulis ya. Kenapa harus seperti ini? Karena Rasulullah saya tidak menuliskan itu dan di dalam Al-Quran pun tidak ada. Jadi kalau kamu tanya ya saya nanti tunggu dulu, mati dulu kan. Itu kan udah simple aja. Karena kamu tanya di sini tertulis seperti ini. Saya bilang tidak tahu. Tanpa tanya lagi. Ya udah suruh saya mati dulu lah baru bertanya. Dan gitu kamu bertanya ya tentang ini tipu daya. Oke, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Di sini adalah makar. Makar itu adalah bahasa Arabnya itu adalah rencana ya. Mereka membuat rencana tapi rencana Allah lah yang berjalan. Maksudnya begini. Ketika kamu sudah membunuh seseorang di dalam hutan dan kamu yakin dah kamu sudah membunuh orang itu, tapi orang itu sudah masih hidup dan balik ke kamu, menyerang kamu istilahnya. Kamu sudah yakin dah kamu sudah membunuh dia. Itu kamu marahkan Allah saya. Kenapa kamu tipu daya? Itu sebetulnya tipu daya pada diri kamu sendiri. Udah habis dah waktunya. Silakan. Oke. Ibu tadi protes ketika saya tanya kan? Ibu tadi protes ketika saya tanya
Kenapa kok ragu-ragu sekali, bimbang sekali menuliskannya 30, antara 30 dan 33? Kenapa tidak pasti? Itu. Dan ibu jawab, harus mati dulu baru saya tahu. Lebih parah mana ketika ibu ingin membuktikan saya memindahkan gunung? Lebih sadis mana pertanyaannya, Bu? Itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika ini ibu, kan dunia. ya Itu kan sebentar ibu, ibu jangan kejang-kejang, sebentar, santai Bu, jangan kejang-kejang, Bu. Saya mau sebentar, ibu jangan kejang-kejang. Ibu tadi bertanya, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, maka pindahkanlah gunung itu. Saya bisa membuktikan, Bu, kalau gunung itu berpindah. Kejadian di Mesir, Bukit Mokatam. Yang saya mau tanya dengan hal yang serupa. Surat An-Nam, surat ke-27 ayat ke-88. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadi segala sesuatu sempurna. Yang saya tanyakan, di mana gunung berpindah? Apakah Gunung Bromo sekarang berjalan? Apakah Gunung Papandayan sekarang berjalan? Ibu buktikan ayat ini. Ya, Quran Sebentar. surat berapa, Bro? Quran 27 ayat 88. Quran 27 ayat 88. Ya, ibu buktikan ayat ini. Di mana gunung berjalan? Apakah Gunung Bromo berjalan? Apakah Gunung Papandayan berjalan? Tolong ibu buktikan pakai data di mana gunung bisa berjalan tiap hari. Di mana gunung berpindah tiap hari. Di dalam Quran 27 ayat 88. Karena ibu tadi bertanya tentang Matius 17 ayat 20. Saya bisa buktikan itu menggunakan sejarah. Pernah terjadi. Tolong buktikan, Bu, sejarahnya mana, Bu, gunung berjalan. Buktikan. Itu, Bu, ya. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan. Seperti awan. Awan itu berjalan, Bu. Itu. Dan saya mau tanya sama ibu. Buktikan sama saya, Bu. Di mana gunung berjalan sampai detik ini? Buktikan, Bu, ya. Buktikan pakai data, jangan ngeles, Bu. Jangan kabur kemana-mana. Itu, buktikan, Bu, ya. Buktikan pakai data. Kita bicara. Oke, terkait di dalam Matius 5, ibu harus tahu. Sebentar, ibu harus tahu apa aja artinya di dalam Matius 5 itu. Ibu juga harus baca, ya. Ibu harus baca. Itu konteksnya Yesus dan hukum Taurat. Itu. Yesus dan hukum Taurat. Ibu itu jangan kabur kemana-mana. Ayo kita bicara tentang konsep keselamatan, Bu. Kita bicara tentang konsep keselamatan. Jangan kabur kemana-mana. Itu, tunjukkan dulu datanya, Bu. Kalau ibu bertanya tentang Matius 5 itu, Bu, Yesus mengajarkan bahwa dosa batin berupa nafsu membuat seorang menjadi tidak benar dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip kerajaannya. Itu. Jadi ibu jangan tertawa terbahak-bahak ketika ibu tidak bisa menunjukkan data. Itu. Saya minta setelah ini ibu tunjukkan data di mana gunung berjalan tiap hari. Itu. Saya kasih waktu saya sekarang 2 menit ditambah 5 menit waktu ibu. Tunjukkan saya pakai data seperti saya menunjukkan data Gunung Mokatam. Jangan ibu lari kemana-mana. Itu tertulis di dalam kitab ibu. Silahkan, Bu, tunjukkan. Silahkan. Saya? Ya, silakan. Ambil aja waktunya. Sekarang pertanyaannya saya lucu. Bukan satu yang di Yesus jamin kepada kalian. Bermiliar kalian yang mengikuti pengikut dia. Itulah yang dia jaminkan. Saya bertanya, berapa juta orang Kristen yang bisa melaksanakan apa yang Yesus katakan hanya modal percaya memindahkan gunung. Bukan satu bukti itu kalian langsung percaya. Ini siapa saja, anybody, everybody can do. Bahasa Inggrisnya lah saya biar senang. Saya kadang-kadang nggak pakai bahasa Indonesia itu kadang-kadang oten itu kurang ngerti. Jadi jangan kamu pernah terjadi. It's okay, saya pernah terjadi. Tapi ini Yesus mengatakan siapa saja. Berarti kalian tidak percaya dengan kamu bilang tidak percaya. Oke. Tentang Matius 5 kamu sendiri tidak menjawab ya. Saya udah hafal nih Matius 5. Saya udah khatam Matius 5. Ini adalah khotbah di bukit ya. Dan jangan kamu katakan bahwa ini adalah perumpamaan. Ini adalah perintah. Kalian mau masuk surga dengan dicongkel mata atau kalian mau dengan tubuh Saya tidak ada bilang Matius 5 perumpamaan. Tidak bisa ngomong itu. Buktikan kepada saya perumpamaan. Apa? Buktikan kepada
saya itu perumpamaan Matius 5. Saya tidak ada ngomong perumpamaan. Ibu dengar omongan saya kalau ngomong. Iya, itu berarti tidak perumpamaan. Oke, berarti tidak perumpamaan pertanyaan saya. Aduh. Kan? Iya, saya bilang ada banyak oten-oten mengatakan perumpamaan. Ini berarti bukan perumpamaan toh. Pertanyaannya, ketika kamu sedang bercinta sekarang, kamu sudah melakukan zina kan? Zina hati seperti yang tertulis 528 nih. Apa yang kamu udah buat dengan kamu? Yesus suruh kamu apa? Cungkil mata loh, buang loh. Kamu udah buat belum? Gimana kamu mau selamat, mau masuk surga? Halo? Mulai dulu Bu. Waktu ibu masih. Silakan dimulai. Ambil waktu ibu. Waktu ibu. Oke, saya jawab pertanyaan kamu yang semudah ini ya tentang aname ini mudah banget nih saya ya. Sampai saya makanya saya ketawa banget kamu bilang minta waktu. Oke, di sini dan kau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan, itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala macam. Ini di mana keadaan hari kiamat nih bos? Di sini ada keadaan hari kiamat. Nih hari kiamat. Oke. 87-nya. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka akan datang menghadapkan dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan berjalan, itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh ya, ini waktu udah habis kiamat. Jadi sekarang saya nggak bisa tunjukin dong, kiamat aja belum kok. Oke. Tuh keadaan hari kiamat nih, tinggalnya 87 ke 88-nya. Ini udah ditiup sangkakala. Jadi kamu nunggu aja dulu kiamat baru nanti saya tunjukkan. Nah, itu begitu si gunung itu berjalan-jalan. Aduh, susah. Nah, kamu nanya, ayat ini saya jawab ini kok susah. Nah, ini terjadinya kiamat. Nanti kalau kita nunggu sama-sama tunggu kiamat, nanti kita lihat itu gunung itu, saya kasih tahu itu gunung itu berjalan-jalan. Itu hari kiamat ya. Jadi saya tadi ketawa aja. Pertanyaan saya di dalam sekarang, ketika kamu kan lebih menterengnya ada kita bicara di Markus 9 ya. Markus 9 nomor 42 sampai 50 ini lebih kejam ya. Karena saya mengatakan di dalam bahwa ajaran Yesus itu kejam. Kenapa ya? Seperti ini. Kalian berbuat dosa itu kalian harus apa? Cungkil mata, cungkil, potong kaki, potong tangan. Nah itu kalian mengakhirnya kalian mau masuk surga dengan keadaan kayak gini. Dengan tubuh yang kotor seperti Yesus nggak terima loh. Oke. Matius 9 nih tak bacain. Matius 9 nomor 42 sampai 50. Mana Matius? Oke. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, itu lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuangkan ke dalam laut. Ini perasaan si Zulkifli ini Juma ini udah banyak menyesatkan orang. Kenapa kalian nggak buat ya? Ini perintah Yesus loh. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu, kakinya lagi nih, udah tangan, kaki, mata pula nih. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan tubuh utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan mata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat mangga. Pertanyaan saya, berapa juta otan sudah sanggup melakukan seperti yang perintah Yesus ini? Itu katanya kalian mau selamat. Nah, kalian selamatnya kayak gini nanti perintah Yesus. Kok kalian enggak mantap-mantap mau masuk surga, enak-enak perintah Yesus kalian buang-buang. Oke. Itu aja. Saya nggak ada di alam Al-Quran, saya nggak ada kayak gini. Saya kalau berbuat dosa apa yang Allah suruh lakukan adalah ya di sini ya. Karena saya tadi kasih waktu. Ibu. Oke, Ibu ini mau bicara tentang konsep keselamatan dan surga atau mau bahas tentang sadis-sadisan? Oke, kalau mau sadis-sadisan Bu, sebentar saya bukakan datanya untuk Ibu. Loh, ini kan tentang keselamatan. Gimana mau selamat kalian nggak melanggar perintah Yesus? Ibu bedakan sebentar ya. Ibu tuh harus tahu apa yang dimaksud. Tapi Ibu tadi bilang kalau ajaran Kristen itu ajaran yang sadis. Sebentar, kalau kita mau bicara sadis-sadisan Bu. Itu.
Sebentar ya teman-teman ya. 47 ayat yang keempat. Oke, Bu. Sebentar, saya balikan datanya. Saya bacakan Bu ya. Di Quran 47 ayat yang ke 4. Silahkan Ibu baca sendiri. Kalau kita mau bicara tentang sadis-sadisan. Itu. Quran 47 ayat yang ke-4. Mau saya bacakan, Bu? Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Dia hendak menguji kamu sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur, Allah tidak menyia-nyiakan amalnya. Kalau bicara tentang ini, Bu, tentang Ibu bilang sadis-sadisan, banyak ayat yang bisa saya bukakan. Silakan. Gitu. Quran surat berapa tadi? Quran 7 ayat 4, Bu. Oh, 7. Gitu. Tebaslah batang leher tawanan. Kenapa tawanan? Kenapa tawanan itu harus ditebas batang lehernya, Bu? Harusnya diampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kami, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tidak mengajarkan tebaslah batang leher tawanan itu. Tidak ada, Bu. Itu. Tawanan kalau sudah jadi tawanan, ya sudah. Itu kan sudah ditawan. Kenapa harus ditebas? Itu. Ayo. Kalau kita bicara tentang sadis-sadisan, saya sedang tidak mau lari ke sini tadi, tapi Ibu larinya panjang sekali. Mohon maaf, saya harus bahas tentang ini. Saya harus bawa ayat ini. Itu, Ibu udah kabur kemana-mana. Tidak ada dari tadi. Ibu menjawab pertanyaan saya, giliran ditanya. Saya harus mati dulu ketemu sama Allah. Itu aja jawabannya. Itu. Ketika saya tanya, tunjukkan di mana gunung berjalan. Itu kan, itu nanti sangka kalah katanya. Itu. Jadi tidak ada sama sekali. Sebentar, Bu. Sebentar, jangan kejang-kejang, Bu. Jangan kejang-kejang, santai, Bu, santai, tenang aja, Bu. Itu. Santai aja, Bu. Santai. Bu, santai, Bu. Santai, Bu, tenang aja, Bu. Santai aja. Ibu jangan kejang-kejang. Itu. Oke. Kalau Ibu mau lari-lari, saya bisa menunjukkan yang lari-lari. Tapi tidak usah ya teman-teman ya, kita tidak akan seperti itu. Ya, pertanyaan saya terakhir untuk Ibu. Bu, nanti di hari kebangkitan, itu kan di Islam percaya dengan timbangan. Amal baik dan amal buruk ditimbang. Itu, Bu ya. Jadi poinnya kalau amal baik dan amal buruk itu ditimbang, Bu, antara lebih berat baik atau lebih berat yang buruk. Itu. Pertanyaan saya, Bu, seperti apa ketika seimbang? Karena kalau bicara tentang timbangan itu ada 3. Lebih berat, lebih kecil, atau seimbang. Yang seimbangnya seperti apa? Tolong jelaskan melalui Al-Quran, Ibu, atau hadis, Ibu. Jangan Ibu bilang saya harus mati dulu baru saya tanya. Saya tidak mau mendapatkan jawaban seperti itu. Silakan, Bu. Oke, tadi sebentar, Quran surat berapa kamu bilang tadi? Surat berapa tadi? Quran surat berapa? Apa, Bu? Halo. Hai. Quran surat berapa tadi? Quran 47 ayat 4. Quran surat 6 kan? Quran 47, Bu. Ibu gimana kita berdiskusi kalau Ibu tidak mendengarkan data saya? Mati. Gak ada. Itu. Quran Oke, 47 ayat 4, Bu. Oke, maka apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Oke, waduh, kamu baca pun kayak nggak bisa ya, bahasa Indonesia pun kamu gak ngerti. Saya ulang ya. Maka,
Jangan-jangan bahasa Indonesia pun kamu gak ngerti. Maka apabila kamu telah bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, ini di medan perang ya, orang memang lagi perang ya. Namanya perang itu lu nggak bunuh gua bunuh lu. Emang udah biasa. Maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, suruh tawan dulu. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain dan agar orang yang gugur di jalan Allah tidak menyanyiakan amal itu. Kami di dalam sini ada hukum perang kami jelas. Oke, di dalam Al-Baqarah 153, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ketaatan. Hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi di dalam agama Islam kalau terjadi perang pun kami diatur, nggak sewenang-wenang. Makanya di sini ketika itu perang itu ditawan dulu, kamu boleh dibebaskan atau tebusan, menerima tebusan. Tidak seperti dalam kalian. Oke, tak kasih tahu. Aku lagi suka ya kalau dalam tuh. Di dalam Bible ya, perjanjian lama itu sih katanya perjanjian lama, tapi perjanjian lama itu tuh Tuhan kalian juga kan. Di situ tertulis apa? Bunuhlah mereka, baik perempuan, anak kecil, bahkan bayi yang menyusu. Semua habis dibunuh ya. Nah, itu yang saya pertanyakan ya. Itu 2000 tahun yang lalu itu nggak ada bom ya. Jadi ketika orang perang itu paling-paling pakai senjata lah kan. Ini bayi pun disuruh bunuh. Ayat berapa Bu? Ayat berapa Bu? Oh, ayatnya gampang Pak. Tunjukkan ayatnya Bu. Tunjukkan Bu. Semua ada cukup Pak di saya Pak. Iya, banyak sekali catatan Ibu ya kan. Sekarang ini aja Pak, tulis saja imamat. Imamat 24 udah saya hafal banget Pak. Imamat 24 itu, imamat 24 nomor berapa ini? Semuanya udah ditulis. Saya pusing saya mana satu Pak. Ibu ini modal mencatat. Nah, saya nggak suka untuk ngomong doang, nggak ada itu. Oke, mana ya imamat yang biasa saya tulis itu ya? Sebentar. Mana tulis imamat? Pusing saya menyatakan terlalu banyak sekali. Ya. Mana imamat kemarin? Imamat 24 itu. Aduh, di mana lu? Pusing. Pada saya imamat. Saya orangnya suka bingung karena saya orangnya nggak suka menghafal. Oke, ya. Mana kemarin? Deh, sebentar satu persatu aja dah yang ada tertulis di sini aja senang. Oke. Ayat oke, ulangan 20 sampai 10 sampai 17 Anda cek sendiri. Sama Yosua 11 nomor 14 15 sama 1 sampai 15 nomor 1 sampai 4. Ulangan 10 berapa Bu? Ulangan 20 nomor 10 sampai 17 halaman 271. Oke. Yosua 11 nomor 14 15 halaman 311 sama 1 Samuel 15 nomor 1 sampai 4 halaman 388. Silakan itu aja dulu lah, jangan banyak-banyak. Silakan. 3 Ibu, itu aja. Ibu belum menjawab pertanyaan saya. Tanya apa sih tadi? Yang mana? Di hari penghakiman nanti, Ibu, jangan terlalu fokus comot-comot Alkitab, Bu. Jangan terlalu comot-comot Alkitab, fokusnya jawab dulu. Di hari penghakiman, di dalam Quran surat berapa bahwa di situ ada timbangan? Ada, Bu, Anabia. Sebentar saya carikan ayatnya, lupa saya itu. Nah. Silakan cari dulu mana timbangan apa ya, timbangan ya tidak seperti sekarang ini dancing begini atau dancing begitu ya. QS 21 nomor 47 Bu. 21 ya nanti dulu Ibu jawab, saya dulu, waktu saya habis lagi nanti, biar saya dulu ya, bentar gitu. Saya tulis dulu, tulis Quran surah berapa dulu, sabar nanti tak tulis dulu, terima dulu Bu ya sebentar saya tulis dulu, nanti saya nyuri waktumu pula. Quran surat berapa tadi? 21 ya? Ayat apa Bu? Ayat
Ayat berapa tadi saya sebutkan, Bu? Ayat 47, Bu. 47. Habis pula aku punya. Sebentar biar nggak nyuri waktumu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kita tunggu, Bu. Tenang aja, Bu. Ya kan? Sebentar. Ulangan 20 ayat 10 sampai dengan 17. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka engkau haruslah membunuh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan dan anak-anak, hewan, segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan kau rampas. Ibu lihat perikop ini, Bu. Hukum perang. Itu. Kenapa hukum perang itu ada konteksnya, Bu, dengan keselamatan? Saya tadi membawakan surat perang itu buat Ibu ketika Ibu bernarasi Kristen itu sadis. Itu. Ini apa hubungannya ini, Bu? Ulangan 20 ini apa hubungannya sama konsep keselamatan, Bu? Hubungannya mana? Ibu jangan lari-lari terus dari tadi ke mana-mana. Ibu mau lari dari tema. Ibu mau keluar dari tema. Saya bertanya tentang tema, Bu. Ibu keluar dari tema terus. Hukum perang lah Ibu tanya. Saya tadi membawa, sebentar, saya jelaskan. Saya tadi membawa surat perang Ibu itu, Quran Ibu, ketika Ibu bilang kalau Kristen itu sadis. Jadi kita melebar aja ke tempat. Jangan melebar. Satu aja Ibu tidak menjawab. Itu pertanyaan saya aja Ibu tidak menjawab. Ibu mau lebar-lebar terus. Jangan lebar-lebar terus, Bu. Itu saya aja bertanya tentang keselamatan. Itunya saya tambahin ya, Bu, ya, yang Ibu jelaskan di surat 47 tadi. Surat 47 nomor 4 itu di medan perang itu ada dalam kurung itu, Bu, ya. Di medan perang itu dalam kurung, Bu, tambahan. Itu harus saya buktikan sama Ibu. Nah, Bu. Nah, ya, Bu, ya. Nah. Ya. Iya, saya jawab atau enggak kan saya nanti dulu. Saya sebenarnya, Bu, tidak butuh jawaban untuk ayat ini. Saya cuma tadi membandingkan ketika Ibu bernarasi kalau Kristen itu sadis. Saya sedang tidak butuh jawaban untuk ayat itu. Yang saya butuh, tolong Ibu jelaskan menggunakan dalil dan Quran Ibu. Kalau memang keadaannya seimbang, itu seperti apa? Karena apa, Bu? Dari ayat yang saya bawakan tadi, Bu, di dalam QS 21 ayat yang ke-47, di agama Muslim kan percaya ada timbangan amal kebaikan pada hari penghakiman nanti. Nah, berarti kalau bicara tentang timbangan, Ibu juga harus setuju. Timbangan itu kalau tidak lebih dia kurang atau seimbang. Oke, kalau misalnya dia lebih ke baik, dia akan masuk surga. Kalau dia lebih ke buruk, dia akan masuk neraka. Itu tertulis. Yang saya tanya, kalau memang keadaannya seimbang, itu seperti apa? Tolong Ibu jelaskan melalui Al-Quran atau hadis Ibu. Kalau memang dalam keadaan yang seimbang. Jangan Ibu menjawabnya, nanti saya tanya dulu, saya mati dulu. Saya tidak mau mendapatkan pertanyaan itu, Bu. Dari tadi, Ibu tidak menunjukkan, saya sampai beberapa, ini tidak ada data yang benar-benar Ibu tunjukkan. Itu. Tolong kalau mau diskusi, bicara tentang konsep keselamatan dan surga. Kalau Ibu mau keluar, ayo kita keluar dari konsep ini. Kita akan bahas yang lain, silahkan. Itu. Tapi kita selesaikan dulu konsep kita, Bu, konsep keselamatan dan surga. Itu, silakan Ibu jawab. Dari tadi Ibu tidak menjawab sama sekali. Ibu tidak menunjukkan data sama sekali. Ibu terlalu fokus cari kesalahan-kesalahan Kristen. Bahkan hukum perang pun dibawa dalam konsep keselamatan dan surga. Itu, jangan keluar-keluar ini, Bu. Jangan keluar apa tuh? Jangan keluar jalur.
Ya Bu ya, itu tetap di jalurnya Bu, tetap sesuai tema. Itu dari tadi pertanyaan saya masalah hur, masalah surga. Nah ini yang saya tanya masalah amal, timbangan itu termasuk di dalam konsep keselamatan. Itu jangan lari-lari ya Bu ya, jangan hukum perang Ibu bawa ke dalam konsep keselamatan, baru tahu saya. Itu silakan Ibu dijawab. Oke, Silakan. kita bicara tentang keselamatan ya. Saya sudah katakan bagaimana keselamatan itu terjadi kalau kalian sama sekali tidak mengikuti apa yang Yesus perintahkan, bukan ceritakan. Apa yang Yesus perintahkan ya seperti itu. Pertanyaan saya, ketika kalian menginginkan masuk surga, atau kalian ada dua option, ada pilihan yang Yesus katakan, kamu harus cungkil mata kamu atau kamu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan utuh. Jadi kalau oten-oten itu merasa kalian itu pasti selamat, ya kalian menentang perintah Yesus itu, menentang Bible kalian sendiri. Yang kalian itu berangan-angan mau masuk surga. Yesus sudah jelas, kalian cuma dibagi option saja. Ketika tangan mau menyesatkan kamu, apa yang disuruh Yesus? Potong tangan. Berapa juta orang bisa melakukan itu? Nggak ada. Jadi kalau agama atau ajaran pun yang nggak bisa dipakai orang untuk melakukannya, ya kamu pertanyakan kembali ajaran atau agama apa itu, karena memang tidak bisa dipakai orang. Nggak ada orang yang bisa melakukannya seperti itu. Itu yang saya pertekankan di situ. Oke, tentang kamu, jika amal baik dan buruk seseorang seimbang di akhirat, kan? Kamu bertanya seperti itu. Oke, jika amal baik dan buruk seseorang seimbang itu, maka orang tersebut akan berada di Al-Araf. Al-Araf adalah tempat yang berada di antara penghuni surga dan neraka. Penghuni Al-Araf disebut Ashabul A'raf. Oke, kamu nanya lagi di mana ya? Di mana itu datanya? Jadi ketika di tengah-tengah kita tinggal disebut di sini. Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit sekalipun amal itu hanya sebesar biji sawi. Pasti kami mendatangkannya, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tapi di mana Al-Araf itu di mana ya deh? Sebentar, ada hadis kayaknya deh. Hadis ya. Rasulullah SAW ditanya mengenai siapa yang jumlah atau berat kebaikan dan keburukannya seimbang. Beliau menjawab, mereka adalah asbabul a'raf. Mereka belum dapat masuk surga, padahal mereka amat menginginkannya. Seperti ini ya. Jadi ada di tempat satu namanya yang namanya apa tadi itu, asbabul a'raf itu ya. Di tengah-tengah, antara tengah surga dan di neraka. Oke, itu hadisnya. Sebentar saya cari lagi yang agak-agak bisa. Oke, udah ada ya tentang itu. Oke. Dijelaskan dulu surat Al-Araf. Oke, nih ya ada ya. Di antara keduanya, para penghuni surga dan neraka, Quran surat Al-Araf ayat 46 sampai 48. Al-Araf ayat 46 sampai 48. Di antara keduanya, para penghuni surga dan neraka ada batas pemisah, dan di atas tempat yang tertinggi Al-Araf ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyuruh para penghuni surga, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Ini ada di tengah-tengah ya. Apabila pandangan mereka dialihkan ke penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang zalim itu. Orang-orang di atas tempat yang tertinggi Araf menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda khusus sambil berkata, tidak ada manfaat bagimu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Kayak ada ya di Senin di Quran surah Araf ayat 46 sampai 48. Pertanyaan kamu. Pertanyaan saya itu, saya begini ya. Surat Al-Araf ayat 46 sampai 48. Ya. Al-Araf ya Bu ya. Al-Araf 46 sampai 48. Sebentar. Ya. Di tengah-tengah di antara keduanya para penghuni surga dan neraka ya. Itu ya. Oke. Jadi pertanyaan saya begini ya. Ini pertanyaan basi saya untuk yang 3 tahun yang lalu saya bertanya, ketika Oten hanya percaya pada satu orang yang menagih Yesus yang kalian bisa masukkan ke surga, katanya seperti itu kan. Ketika
A dengan B, yang satu melakukan kejahatan yang banyak, yang si B melakukan kebaikan yang banyak, tapi mereka sama-sama bergandeng tangan masuk ke dalam surganya Yesus. Di mana keadilan Yesus itu? Kan? Tidak mungkin keadilan seperti itu yang bisa ditampakkan. Masa yang satu melakukan kejahatan setiap hari, tiba-tiba kok bergandeng tangan dengan orang yang berbuat baik bersama-sama, hanya percaya kepada Yesus saja. Jadi itu pun saya pertanyakan. Kalau di kami jelas, ketika orang melakukan kesalahan, ya kamu dicuci dulu di neraka, sudah dicuci bukti masuk. Itu keadilan Tuhan kami. Pertanyaan saya, keadilan Tuhan kamu apa yang kamu ditunjukkan di dalam ketika kamu nanti di akhirat nanti? Sudah? Apakah abis ini kita closing ya? Boleh. Capek sih. Ya, Ibu, saya juga sebenarnya lelah Bu ya berdiskusi seperti ini Bu ya. Yang Ibu bawakan detik hikmah ya kan. Itu Bu. Terus juga Ibu menjawab pertanyaan saya sebentar. Ibu menjawab pertanyaan saya menggunakan Al-Arab surat ke-7 nomor ayat 46 dan 47 saya bacakan untuk Ibu ya. Mungkin Ibu tadi bilang saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Sekarang saya bacakan untuk Ibu. Di antara keduanya para penghuni surga dan neraka ada batas pemisah, dan di atas tempat tertinggi Al-Arab dan ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, "Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu." Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Ayat yang ke-47, apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama kaum yang zalim itu." Yang saya tanyakan tadi sama Ibu, Ibu sepertinya harus betul-betul mendengarkan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan tadi sama Ibu, Bu, di hari kebangkitan nanti, di hari penghakiman itu ada amal baik dan amal buruk ditimbang. Yang saya tanya, ketika keadaannya seimbang, terus Ibu bilang karena ada di sini di antara keduanya, di mana di antara keduanya itu bisa dirujuk dengan seimbang. Di antara keduanya itu para penghuni surga dan neraka. Di antara keduanya itu di mana di situ seimbang, Ibu? Ada batas pemisah di atas tempat yang tertinggi Al-Arab. Itu di mana di situ seimbang? Itu tolong Ibu bawakan data yang benar, data yang benar-benar eksplisit. Ibu di sini di antara keduanya, para penghuni surga dan neraka. Memang ada sebentar di dalam iman Ibu kan di antara keduanya nih, yang Ibu bawakan di dalam iman Ibu, kalau jelek surga. Gitu kan? Kalau misalnya yang baik masuk surga, kalau yang jelek tuh masuk neraka. Nah, terus kalau di tengah-tengah apa namanya, Bu? Masuk apa dia? Kalau di tengah-tengah. Itu yang saya tanya ketika keadaannya seimbang, yang Ibu jawab karena di sini ada tulisan di antara keduanya. Di sini kan di antara keduanya merujuk kepada mana, Bu? Penghuni surga dan neraka, Bu. Bukan ketika amal itu seimbang. Yang saya tanya, amal seimbang itu dia gimana cara ngitungnya ketika amal itu seimbang? Itu bukan antara ini. Jadi Ibu ini harus belajar dulu kan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Itu ya udah, ambil aja Bu waktunya, Bu. Capek saya, Bu, lelah saya, Bu. Capek, oke. Itu ambil aja waktunya, Bu. Lelah saya, Bu. Dari tadi tidak ada saya dapat data. Oh, nggak dapat datanya bagaimana? Oke. Saya bilang gini, ini neraka, kata lain sini neraka nih, neraka. Saya tulis gede-gede nih, neraka. Ini surga, surga. Mereka di sini, masih di sini, tengah-tengah. Ini disebut Al-Araf, tempat pemisah di sini, pemisah nih. Mereka nggak nyemplung sini, nggak nyemplung sini. Di sinilah mereka letakkan di sini namanya di atas tempat yang tertinggi Al-Araf ini. Mereka di sini, nggak nyemplung sini, nggak nyemplung sini. Gitu ya. Bu, sebentar Bu, karena ini waktu yang saya tanyakan itu amalnya, Bu. Ketika amalnya seimbang, di mana ayat ini menjelaskan amalnya seimbang, Bu?
Ya karena amalnya seimbang, dia nggak Gimana, masuk Bu? neraka, nggak masuk ke surga, dia di tengah-tengah sini ditaruh di sini. Bu, Ibu, di mana ayatnya sini bicara tentang amal kebaikan yang seimbang, Ibu? Di mana tertulis, Bu? Coba Ibu baca ayat ini. Ibu bacalah ayat ini dulu. Sakit kepala saya, Bu. Panas kepala saya, Bu, jadinya, Bu. Oke. Itu. Entah 46 ya, kan udah dijelasin di sini di antara keduanya para penghuni surga dan neraka kan udah tertulis. Oke, kita baca ya dari ayat di Al-Quran saya aja Araf ya, biar nggak sakit otak. Oke. Ya, sakit otak saya itu dari tadi ya. Ibu menjawabnya nanti harus mati dulu, nanya sama Allah dulu baru bisa menjawab. Kan sakit saya. Orang jujur, kalau yang tidak ada di dalam Al-Quran saya nggak Gitu. akan bisa berkonversasi seperti ini. Tapi apa yang tertulis dalam Bible kalian nggak bisa lakukan, katanya karena kalian nggak punya iman. Kan aneh juga kalian itu. Yesus sudah kata, kalau kamu punya iman, bukit apapun, gunung apapun bisa kamu jalan-jalan tuh. Lah itu terbukti, Bu. Lah terbukti. Iya, sekarang pertanyaan bukan cuma satu itu dalam sejarah. tapi Nah setiap itu pertanyaan orang macam apa itu? Lah. Orang disuruh memindahkan gunung. Kenapa itu janji? Jadi Oh kalau yaudah, kamu sendiri yaudah. tidak yakin dengan Habis ini kita bikin VT, Bu. Sebentar. Habis ini kita bikin VT, Bu ya. Habis ini kita bikin VT. Ayo kita adu ilmu memindahkan gunung, bukan berdiskusi agama. Itu. Astaga Tuhan Yesus, ampun saya. Oke lah, Bu. Selamat malam, Bu. Stres kepala saya, Bu. Panas kepala saya. Gak kuat saya baru kali ini, Bu. Diskusi pusing kepala saya, Bu. Betul. Dapat ilmu enggak kita. Ya kan? Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam ya. Stres kepala saya, Bu. Oh, Tuhan. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya udah support tap-tap layar. Baru kali ini saya berdiskusi sampai benar-benar panas loh kepala saya loh. Benar. Dari semua pertanyaan saya dijawabnya seperti itu, dikabur-kaburinya ke perang ya kan. Konsepnya keselamatan dan surga, kaburnya kemana-mana. Aduh, payah ya teman-teman ya. Itulah ketika tidak mempelajari agamanya secara benar. Itu disuruh minta data, Google. Aduh, susah ya kan.